Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 Agustus 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini saudara, mari kita memuji syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup penuh syukur. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Hakim 9 ayat 6 sampai dengan 15 dan Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 6a. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita perhatikan saudara, kakak, adik sekandung saudara, jika adiknya mendapat hadiah dari ayahnya, pastilah si kakak merasa iri karena dia tidak mendapatkan. Dari rasa iri ini saudara-saudaraku akan timbul kecemburuan, sakit hati. Dan sepertinya ini sangat manusiawi. Dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. 1 Korintus 3 ayat 3. Membaca Injil hari ini saudara, tentunya kita akan mengkerut kening kita. Kita pasti berpikir bahwa tuan rumah pemilik kebun anggur bersikap tidak adil terhadap upahannya. Inilah pemikiran upahan pertama, merasa dianaktirikan, tidak adil. Jika kita merupakan bagian upahan tersebut, kita pun pasti bersungut-sungut karena mengalami ketidakadilan. Kalau kita mau simak lebih dalam, fokus perumpamaan ini bukan pada hubungan pekerja dan bukan pula soal memberikan upah yang tidak adil saudara. Tetapi pada perkataan dan perbuatan Tuhan yang secara teologis mau menunjukkan kepada Allah yang dengan bebas memberikan kasih karunia kepada manusia. Dalam beberapa hal, Allah tidak tertarik saudara untuk mencari untung. Allah tidak memperlakukan manusia atas dasar pukulan dibalas dengan pukulan atau satu perbuatan baik dibalas dengan perbuatan baik yang lain. Tidak saudara. Kasih karunia Allah tidak dapat dibagi secara sederhana menjadi porsi yang sudah diatur dengan rapi menurut jasa yang telah dikumpulkan seseorang. Tidak saudara. Kasih karunia Allah tidak mengalir dari dalam persentase. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Saya ulang saudara. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ada sebuah syair lagu yang baik, pujian sederhana yang dinyanyikan dalam banyak bahasa di dunia ini saudara. Syairnya adalah Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, amat baik bagi saya. Lagu ini mengungkapkan arti dasar dari perumpamaan yang ada pada Injil hari ini, yaitu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Memang Allah itu sungguh baik dan sangat baik. Hanya permasalahannya saudara, kita tak pernah bersyukur atas apa yang telah kita terima. Kita masih iri, bersungut-sungut melihat orang lain memperoleh kasih karunia yang lebih dari kita. Ada satu kisah nyata di mana seorang tukang becak saudara, dari pagi mengayuh becaknya di bawah terik matahari untuk menerima upah hingga malam. Setiap hari dia membawa pulang penghasilannya saudara, yang hanya cukup untuk satu hari, yang dicukupi untuk satu istri dan 3 anak. Namun dia tidak bersungut-sungut saudara. Dia tetap mensyukuri apa yang didapat. Sukacita damai tampak tercermin di mukanya. Apalagi
setelah berkumpul dengan istri dan anak-anaknya di rumah gubuk yang tak layak dihuni. Berbeda dengan seorang manajer, selalu bersungut-sungut setiap menerima upahnya di akhir bulan, yang mana beratus kali lipatnya banyaknya dari si tukang becak ini. Bersungut-sungut dengan muka seperti pepaya yang berlekuk-lekuk, saudara. Kenapa? Dia iri. Iri melihat sesama manajer di divisi lain menerima upahnya lebih besar dari dirinya. Sehingga dirinya kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Juga tak ada sukacita dan damai di dalam keluarga bersama istri dan anak. Saudaraku yang terkasih, bersungut-sungut, iri, membuat kita kehilangan sukacita dan damai, saudara. Dalam Alkitab tertulis, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 1 Korintus 10 ayat 10. Bersungut-sungut, saudara, berarti kita tidak mensyukuri dan telah berbuat dosa karena bersungut itu, saudara. Ingat bagaimana bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan Tuhan mendatangkan murka atas mereka. Dari Injil hari ini, saudara yang terkasih, timbul pertanyaan, mengapa kita bersungut-sungut? Jawabannya, saudara, karena yang pertama, tidak puas dengan kenyataan dan tidak pernah bersyukur. Tentu ada banyak alasan, saudara. Tetapi salah satunya datang dari perbandingan. Dibandingkan dengan masa lalu, selalu merasa mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Kita lihat di dalam Pengkhotbah 7:10. Hari-hari ini tidak sebaik sebelumnya. Kita lihat di luar sana banyak orang mengatakan masih enak di zaman Soeharto daripada di zaman sekarang. Orang masih membanding-bandingkan, saudara. Oleh karena itu suka berbicara tentang masa lalu dan masa lalu. Dan hidup di masa lalu, saudara. Karena itu tidak puas dengan masa sekarang dan bersungut-sungut. Padahal pada kenyataan, masa lalu belum tentu lebih baik dari hari ini. Sama seperti orang Israel. Jika hidup sebagai budak itu baik, mengapa mereka berseru kepada Tuhan? Dan yang kedua alasannya, saudara, karena berfokus pada kesulitan dan tidak lagi berharap kepada Tuhan. Kita lihat bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut karena mereka hanya berfokus pada situasi penderitaan saat ini. Dan tidak tahu bagaimana menengadah berharap kepada Tuhan. Di tepi Laut Merah, mereka hanya melihat ombak dan kejaran tentara Mesir di belakang. Dan lupa akan tiang awan dan tiang api yang menyertai dan menuntun mereka setiap hari. Mereka hanya melihat jalan buntu. Saat ini juga, saudara, mereka lupa mana dan burung puyuh yang memberi mereka makan setiap hari. Dan sekarang mereka bertengkar, berdemonstrasi dengan Musa karena kekurangan air. Begitu juga dengan kita, saudaraku yang terkasih, yang selalu berfokus pada situasi dan kondisi saat ini, yang mengalami kesulitan, tekanan-tekanan, sakit penyakit. Kita tak melihat kebaikan Tuhan hari ini kepada kita, saudara. Kita fokus pada kesulitan dan penderitaan kita saja. Bagaimana dengan kita saat ini sejujurnya, saudara? Apakah kita selalu fokus pada kesulitan dan penderitaan kita saat ini, saudara? Entah itu ekonomi kita, entah itu sakit penyakit kita, saudara. Dan tak melihat akan kebaikan-kebaikan Allah saat ini yang kita telah terima.
kita merasa tidak adil, dan kita menghela nafas dan marah. Perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa tidak ada manfaatnya kalau kita bersungut-sungut merasa iri dan tidak adil, saudara. Justru akan membawa kita sakit, kehilangan sukacita, damai sejahtera. Kita mau membenahi diri dengan cepat untuk menyadari bahwa yang pertama, percayalah saudara bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak terlambat. Tuhan ada saat dan waktunya. Tampaknya sering lambat, tapi ingatlah bahwa Ia tidak pernah terlambat. Tuhan pasti akan memberi kita keadilan. Dan yang kedua, saudara, percayalah bahwa Allah adalah Tuhan yang benar dan adil. Siapakah yang diberkati Tuhan? Orang yang berlaku adil, berbelas kasih, dan rendah hati. Tidak ada yang bisa menyembunyikan dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Domba dan kambing, gandum dan lalang semuanya akan jelas dibedakan pada akhirnya. Ketiga, saudaraku, jangan tidak percaya pada kebenaran. Jangan berbohong, omong kosong, dusta dan gosip, saudara. Karena ada satu catatan di dalam kitab Bilangan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu pun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bilangan 11 ayat 4-6. Inilah mengapa orang Israel bersungut-sungut, karena mereka tidak percaya pada kebenaran dan malah mendengarkan kebohongan, saudara. Karena waktu itu ada orang-orang bajingan, yaitu mereka bukan orang Israel sejati, tapi orang non-Israel yang melarikan diri dari Mesir dengan orang Israel yang secara kebetulan bercampur di antara orang-orang Israel. Mereka tidak memiliki Tuhan di dalam hati mereka, dan mereka melampiaskan kemarahan dan keluhan mereka sesuka hati, sering mempengaruhi orang-orang Israel. Ingat, saudara, ingat, orang yang iri hati itu bisa kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Sukacita, damai sejahtera, rasa syukur, semuanya akan hilang. Termasuk, saudara, kesehatan pun akan hilang. Kalau keluarga, bisa ikutan hilang nggak? Ya, tiap hari kerjanya iri aja sama orang. Apakah juga keluarga akan hilang, saudara? Mana yang akan kita pilih dalam hidup ini? Bersungut-sungut, iri, atau selalu bersyukur? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Yakobus 3 ayat 14. Hiduplah penuh syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.